Selamat datang kembali di Air Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-408. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-408 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham. Ada PSAB, Kayu, NICL, Antam, WSBP, dan saham PNBS. Seperti biasa sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, kita akan terlebih dahulu melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini ditutup meyakinkan, hijau, pekat sekali, opening sampai penutupan berada dalam zona hijau dan closing di 6.602 atau naik 0,85%. Di hari kedua penutupan broker ini indeks sepertinya hijau ya. Dan transaksi atau turnovernya hari ini sekitar 14,1 triliun dengan 271 saham bergerak naik, 251 saham turun, dan ada 148 saham yang bergerak stagnan. Tercatat hari ini net foreign itu semuanya sell di seluruh market senilai hanya 57 miliar. Kita masuk ke saham pertama, yaitu saham PSAB atau saham milik G Resources Asia Pasifik, di mana saham PSAB ini ditutup ini harusnya ditutup minus 6,85% ya. Ini sepertinya tadi ada salah ambil. Jadi ini saya pakai yang langsung yang weekly ya. Seharusnya itu adalah di daily ya. Yang daily-nya memang sudah hancur, sudah jebol, sehingga saya harus pakai juga yang di weekly. Sehingga kalau di weekly penurunannya minus 9,94%. Kalau yang di daily itu masih sekitar minus 6,85% ya, atau di harga ARB walaupun tidak pindah kanan ya posisi bidnya itu. Jadi untuk PSAB sendiri daily-nya hancur parah. Weekly-nya jebol juga di PBL ya. PBL 147 jebol, tidak mampu mempertahankan, dan ini level-level pentingnya juga jebol semua, dan ini cukup rawan sekali untuk PSAB. Kalau dilihat dari sisi broker summary pun secara volume maupun struktur ini masih belum terlalu menarik. PSAB ini akan menarik kalau dia bisa naik lagi di atas 147 atau mungkin nanti ada level support baru. Nah, itu bisa kita pertimbangkan, bisa dibilang ini menarik atau tidak. Tapi kalau dengan kondisi saat ini, dengan chart saat ini yang ditampilkan, maka tentu PSAB ini masih belum terlalu menarik untuk dibeli, baik untuk trading maupun invest. Kemudian next kita punya saham Kayu, di mana saham milik Darmi bersaudara ini ditutup minus 3,71%, dan itu juga sama jebol dari level PBL di 60, dan saat ini sedang menuju ke tempat istirahatnya di 50 ya. Jadi kalau misalkan dia kembali ke 50 ya bisa saja dia tidur lagi. Dan ini ya risikonya ya cukup tinggi ya. Walaupun secara nominal kalau misalkan beli di 52 turun ke 50 ya udah cuma 2 tick saja sih. Kalau tidak sempat cut loss ya tidak rugi-rugi banyak juga. Hanya memang secara nilai ekonomis, selain nilai perputarannya itu kita rugi ya. Uang kita ngendap di sini, padahal uang itu mungkin kita bisa putar di saham lainnya yang mungkin bisa mendatangkan profit daripada kita ngendapin di saham ini kalau misalkan dia ke 50. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman yang ingin mau membeli, ya tentu di sini cuma ada 2 level penting, white line dan gold line. Dimana kalau misalkan kalau saya sih cenderung ketika dia breakout dari gold line-nya itu baru kita ambil. Bisa target ke PBL. Tapi kalau dia belum mampu breakout dari gold line, ya sudah lebih baik kita menjauhi saja emiten seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa di RTI Kayu juga terdapat notasi ya, notasi S atau no sales based on latest financial report, dan ada securities in special monitoring. Jadi ada 2 notasi di emiten ini. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, volumenya jelek, tapi secara strukturnya ini menarik. Next kita punya saham NICL ya, di mana saham PAM Mineral Tbk ditutup di 71 ya. Ini PAM juga konsisten dia sideways ya setelah mencoba naik di periode sebelumnya.
kemudian sideways, dan sideways ini masih berada di atas level support terkuatnya di 70. Jadi selama dia masih bertahan di atas 70, tentu NICL ini masih aman-aman saja. Dan ini masih bisa menjadi area beli buat teman-teman ya. 70 sampai dengan 71, bisa sampai dengan 72. Itu bisa menjadi area belinya. Prepare cut loss kurang lebih di 67 sampai dengan 68. Atau bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Dan target kenaikan untuk NICL ya terdekat, kalau mau tektokan 74 bisa pakai. Kalau 74 ini bisa jebol, maka potensi terbuka lebar sekali menuju PBH di 80. Akan tetapi kalau misalkan opening langsung dibanting di bawah 70, lebih baik kita wait and see untuk saham NICL. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, tapi secara structure ini belum terlalu menarik untuk NICL. Oke, sebelum melanjutkan untuk mereview saham berikutnya, sekali lagi teman-teman yang mungkin mau bergabung di Discord Joran Fest secara gratis, teman-teman nanti bisa akan akses grup ya, di mana grupnya itu sudah kita bagi ya untuk saham dan untuk kripto. Dan di kripto ini juga kita tambahkan tadi yaitu play to earn ya. Di sini saya akan informasikan game-game mana saja sih yang bisa menghasilkan duit ya dari kripto. Dan itu karena saya juga main gamenya, dan kripto sendiri sekarang sudah menjadi apa ya? Menjadi keseharian saya yang saya selalu ngulik lagi, kira-kira tuh kalau misalkan kita cari koin micin. Nah, koin micin mana yang potensial sekali untuk kita beli? Bagaimana kita bisa melihat utilitas dari sebuah token meme, ya meme token yang kita bilang koin micin, tapi punya istilahnya harta karun tersembunyi dari koin micin. Jadi bukan hanya di saham saja kita mencari harta karun yang mungkin tidak dilihat orang, namun pada akhirnya dia bisa menjadi satu yang bersinar. Di kripto pun gitu ya, saham koin-koin yang mungkin orang bilang itu koin meme, koin micin, tapi pada akhirnya dia bisa menjadi sesuatu yang sekarang dilirik banyak orang. Dan ketika orang baru lirik, ya kita sudah punya di harga bawah sekali. Ya salah satu contoh yang saya punya adalah Yosi ya, itu cukup fenomenal sekali dan kenaikan 6000% dalam 5 bulan, dan sampai hari ini saya masih hold saham Yosi dan saya mining. Jadi ada otomatis ya. Jadi di Yosi itu utilitasnya bagus sekali sehingga kita dari sudut manapun kita bisa mendapatkan profit dengan satu koin saja. Nah, itu yang akan kita bahas. Nanti kalau teman-teman mau tanya silakan tanya saja, gabung saja di bit.ly/joran Discord atau bisa klik link di deskripsi. Nanti kita banyak bahas di sana. Kalau saham teman-teman bisa diskusi, akan ada update berita, nanti bisa juga live trader kalau memang kita masih punya kesempatan biar bisa trader bareng. Next kita punya saham fenomenal ya, saham yang selalu ditanya orang, Aneka Tambang ya, di mana saham ini tutup di level 2340, di mana sebelumnya beberapa hari kalau tidak salah itu PBL-nya di 2320. Ini sepertinya di adjustment. PBL-nya berada di 2300. Tapi kalau kita perhatikan closing-nya di 2340, tentu ini masih aman-aman saja. Jadi kalau selama dia masih bertahan di atas 2300, tentu teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry ya. Yang penting ketika jebol di bawah 2300 cut loss. Jadi kalau masih bisa bertahan, ya silakan ambil 2300 sampai dengan 2340, mungkin bisa menjadi pilihan atau area, atau bisa diselesaikan sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi ketika jebol di bawah 2300, wajib untuk prepare cut loss. Nah, untuk target kenaikan dari saham Antam sendiri itu adalah di 2490. Di sini merupakan area PBH dan target jauh menuju 40 hari harga tertinggi di 2630. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, secara volume ini belum terlalu menarik, tapi secara structure untuk Antam ini mulai terlihat menarik. Next kita punya saham WSBP, di mana saham waskita beton precast ini ditutup naik 1,58% di harga 128, di mana setelah dibanting cukup kasar sekali dari level 180, dibanting sampai ke level 121 kemarin, yang akhirnya dia kemudian mulai perlahan bergerak untuk rebound. Ya, ini mulai bergerak rebound. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, kita bisa perhatikan di sini bahwa hari ini WSBP berhasil breakout dari area pentingnya. Resisten terkuat di 127 berhasil ditembus dan akhirnya bisa closing tepat satu tick di atas itu. Artinya apa? PBL tadi yang menjadi resisten sekarang sudah menjadi support paling kuat untuk WSBP.
Oleh sebab itu, kalau teman-teman yang ingin membeli pertama, pastikan dulu USBP ini bisa bertahan minimal sama dengan 127. Turun dari 127, prepare untuk cut loss. Tapi kalau memang masih kuat dan bertahan minimal sama dengan 127, maka kita ambil opsi kedua tuh, kita pertimbangkan untuk entry buy 127 sampai dengan 128 dengan target kenaikan adalah menuju ke 140 dan 156. Batasi cut loss kurang lebih di 124 sampai dengan 125. Akan tetapi kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau opening langsung dibanting di bawah 127, ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu di saham ini. Kalau lihat dari sisi broker summary, secara volume dan structure memang ini masih belum terlihat menarik. Tapi secara teknikal, USBP terlihat sangat menarik karena menawarkan risk reward yang begitu bagus sekali. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-408 adalah saham PNBS, yaitu Bank Panin Dubai Syariah, di mana PNBS ditutup naik 4,81% di harga 87. PNBS berhasil keluar dari zona pentingnya, berhasil breakout dari PBL di 84 dan closing di atas PBL, yang mana ini artinya menarik. Semoga PNBS masih bisa punya power untuk bisa terus melanjutkan kenaikan dengan next target menuju ke PBH di 103. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, silakan kawal terus sampai menuju ke PBH di 103. Silakan di adjust trailing stopnya bagi yang sudah cuan, tapi bagi yang belum beli, tentu di sini ada level support di 84 ya, level support terkuat. Kalau memang kita kasih range untuk membeli, maka ketika mungkin dia koreksi sedikit saja, teman-teman mau ambil 84 sampai dengan 86, itu mungkin bisa menjadi area beli yang menarik dengan cut loss kurang lebih di area 80 sampai dengan 81. Tapi kalau misalkan besok opening dibuka langsung dibanting di bawah 84, ya udah lebih baik kita cut loss dulu. Jadi perhatikan betul, kita harus pegang betul level supportnya di mana, support kuatnya di mana. Kemudian openingnya di seperti apa. Kalau opening masih kuat bertahan di atas level support tersebut, ya kita bisa pertimbangkan untuk entry, apalagi jaraknya juga dekat. Tapi kalau langsung jebol terus di bawah level support, ya sudah, lebih baik kita wait and see, menunggu sampai dia rebound kembali, atau mungkin nanti kalau dia terus turun, ya kita bisa ambil di next kesempatan ya. Tunggu ada adjust PBL atau ada kelihatan dia mulai reversal. Contoh aja seperti saham Buka. Saham Buka itu kan kita bilang adalah dari gambaran kita waktu itu di mana? Di 440. Ternyata hari ini dia ARB ya, ARB di 426. Kemudian dia langsung ditarik naik lagi sampai 456. Terus itu dibanting kembali sampai ARB lagi, kemudian closingnya bisa bertahan di 444. Dan ini bertahan di level penting kita di 440. Dan ini wanti-wanti sekali, kalau besok ini kuat bertahan di 440, maka potensi rebound itu terbuka lebar untuk Buka. Dan secara strukturnya untuk Buka, ini bonus buat Buka, itu adalah menarik tapi paling buat fast trade aja. Ya, jadi kalau yang sudah ambil ARB tadi, nekat ambil ARB, ya sudah, besok cuan dikit, ya udah kita kabur aja karena ini sangat riskan sekali ya, sangat riskan sekali. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-408 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.